Oke, selamat malam teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabar portonya? Hari ini IHSG kita cukup mengasyikkan karena hari ini penuh dengan warna-warni bank digital. Sama saham-saham dari Om HT, MNC. Oh ya, sebelum saya bahas tentang review hari ini sama saham-saham yang menarik untuk besok, saya mau info ke teman-teman bagi kalian yang belum join di channel Telegram kita sama grup diskusi kita, bisa langsung join aja di Jurnal Trading Saham itu untuk Telegram sama YouTube. Sama Telegram dan YouTube. Kalau Instagramnya @jurnaltrading_saham. Kalian bisa join aja. Nanti di situ kita bisa diskusi. Kalau mau tanya-tanya saham apa secara teknikal, boleh langsung join aja. Oke, langsung aja. Hari ini saya mau bahas IHSG kita. Ya, hari ini IHSG kita menarik banget. Kenapa? Karena mantul dari supportnya, support uptrend line-nya, dan dia masih ketahan di resist 6134. Overall untuk besok masih sama konsepnya. Saya masih pakai resist di 6134. Semoga dia bisa close di atas 6134. Dan info aja, kemarin saya ada salah karena menganggap PPKM itu akan turun level, ternyata tetap diperpanjang. Tapi dengan diperpanjangnya PPKM itu tetap nggak begitu berlaku ya, karena kita lihat COVID-nya juga menurun dan para pelaku pasar itu tetap antusias di market kita. Jadi overall itu untuk view IHSG kita, volume hari ini juga bagus, tapi sayangnya memang kepentok resist. Dan saya jamin kalau misalkan dia bisa berhasil break 6134 selama 3 hari itu potensi bullishnya itu sangat kencang. Oke, langsung aja. Kemarin saya ada info untuk beberapa saham yang menarik, yaitu ada BBYB. BBYB ini hari ini sangat menarik ya. Kenapa menarik? Karena kemarin saya bilang bahwa BBYB ini ada resisten di 963. Dan kemarin memang sempat sentuh tapi tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, hari ini BBYB berhasil close di 970. Itu pertanda baik buat BBYB. Untuk saat ini memang BBYB udah break dari resist dan kita tinggal tunggu 3 hari aja. Kalau misalkan dia berhasil close di atas 963, berarti overall memang BBYB ini uptrendnya sudah terkonfirmasi karena sudah membentuk higher high. Untuk BBYB, bagi teman-teman yang udah masuk sesuai dengan arahan saya kemarin, congrats, ini cuannya sudah 19% ya tadi, hampir hara. Udah oke banget, congrats. Untuk teman-teman yang belum masuk, saya saranin jangan dulu masuk karena ini riskan ya. Udah terlalu tinggi, nanti teman-teman bisa masuk pada saat konsolidasi aja. Kalau teman-teman mau masuk, perhatikan Broxum-nya juga. Hari ini Broxum-nya kan kita lihat memang sellernya lebih dominan ya, dengan buangannya yang cukup besar. Dari 2 seller aja udah hampir 70M. Itu kan buangannya cukup besar. Nah, saran saya teman-teman jangan masuk dulu, tapi bagi teman-teman yang udah masuk boleh taking profit bertahap aja besok. Ini untuk PBYB. Untuk resist berikutnya itu ada di 1331. Ini kalau misalkan teman-teman mau swing. Tapi kalau misalkan mau main pendek, teman-teman bisa pakai ini. Saya aktifin dulu. Di 1125 sama 1210. Nah, ini kalau teman-teman mau taking profit bertahap atau mau ngamanin profitnya, jangan lupa pakai trailing stop. Itu untuk BBYB. Kemarin juga ada rekom untuk BGTG. BGTG ini memang bandarnya iseng. Kenapa iseng? Karena tadi saya sempat sharing di channel ini. BBYB masih bisa dipantau seperti kemarin. Bandar IF, broker IF itu akum lagi.
Nah, tetapi ternyata si IF ini menaikkan harga untuk jualan. Jadi hari ini BGTG itu IF-nya jualan 26M. Ini kan sangat dominan banget. Memang ada beberapa kali dia buyback, tapi untuk sementara BGTG masih ada seller yang cukup besar ya, yaitu broker IF, karena kemarin yang naikin harga itu si IF. Jadi dia butuh untuk buang barang juga, soalnya barangnya terlalu banyak. Itu untuk BGTG. Dan hari ini saham-saham bank digital itu menarik ya, ada Baca, ada BKSW. Kita bahas Baca dulu. Jadi gini, saham Baca ini menarik naik hari ini karena ada berita mau ngadain RUPS sama right issue. Ini penyebab kenapa saham Baca ini naik hari ini. Kalau kita lihat secara teknikal, saham Baca ini punya resisten di area di area sini 590. Punya area resist di 590 dan bisa menggunakan support terdekat di area sini 496. Jadi bagi teman-teman yang udah masuk Baca, congrats, udah cuan 23%. Ya bagi yang belum masuk, besok sih pasti rame karena banyak yang jualan. Support terdekatnya itu pakai 496 ya teman-teman kalau mau entry, tapi ini cukup jauh loh, karena dari 530 ke 496 itu udah pergantian fraksi, dari fraksi 5 ke fraksi 2. Saran saya kalau misalkan mau masuk, tunggu dia pullback aja atau retrace. Karena kalau terlalu jauh sama support, nanti teman-teman jadinya sakit hati ya. Dia naik turun, lossnya terlalu besar, teman-teman cut loss, pada saat di support dia mantul. Itu kan nyesek. Kecuali teman-teman pakai money manajemennya yang disiplin 10%, 10%, 10%, 10%. Nanti pada saat di support masuknya agak besaran, itu nggak apa-apa. Untuk resist terdekatnya di 590 ya, bagi yang besok mau taking profit. Bisa taking profit bertahap, kalau close di atas itu bisa diinepin aja nggak apa-apa. Itu untuk Baca. Berikutnya ada saham BKSW, QNB. Nah, kalau saham BKSW ini saya rekom di grup, saya kasih info. Kenapa saya kasih info? Satu, secara fraksi itu BKSW lebih menarik ya, karena masih fraksi 200-an, masih harga 200-an, fraksinya masih 2. Nah, itu lebih menarik, soalnya kalau dibaca itu kan harga udah 400-an. Menurut saya dari harga 200 sama 400 potensi cuannya lebih besar yang BKSW yang 200-an karena modalnya nggak terlalu besar. Perkara loss atau enggak itu kan tergantung dari money management sama titik entry teman-teman. Hari ini BKSW ARA. Saya udah info di channel BKSW pantau menggunakan money management. Ini saya info pas udah 13%. Jujur saya nggak ikut tadi pas dari awal scalping. Kenapa? Karena saya masih mantau. Saya masih lihat saham-saham yang saya pegang sama yang menarik itu apa. Karena ini saya info itu kan udah jam 2-an. Nah, saya mencari saham-saham yang potensi melanjutkan kenaikannya sampai besok. Di 236 kenapa saya berani info ke grup, ke channel? Karena saya lihat di sini bandarnya itu masih akum. Jadi yang para scalper itu udah pada buang barang. Dan dia masih nahanin. Dari 236 sampai 232 tadi dia sempat turun ke 232. Tetap dimakan terus, tetap di HK, tetap ditampung. Nah, makanya saya berani info ke teman-teman untuk pantau BKSW. Nah, setelah saya info itu selang 17 menit udah cuan 6%. Ini di 248. Saya masuk BKSW itu di 236, saya antri. Saya nggak HK, saya antri. Nah, ternyata
analisa saya bener. Saya analisakan dari Broxum, bandarnya masih akum sama average-nya juga nggak terlalu jauh. Akhirnya tadi pas mau ARA saya HK. Saya HK, kenapa saya HK? Karena saya yakin BKSW ini bakal ARA. Karena terakhir bisa dilihat MG itu masuk lumayan besar. Tapi dia dibongkar pas ARA. Jadi si MG itu nebelin bidnya di ARA, tapi dia dibongkar. Maka tadi harganya sempat turun nih, di sini sempat rame di 252 karena MG buang barang sama YP. Tadi itu MG akumnya 4M, 3 sampai 4M. Nah, tapi karena dia itu pas ARA dibongkar, akhirnya dia juga ngurangin muatan. Dan akhirnya saya yakin BKSW ini pasti ARA. Makanya saya tadi saya nggak HK tapi saya antri di 258. Nggak apa-apa, nggak dapet di 252. Toh average saya itu di 236, saya antri di 258. Average saya juga masih di tengah-tengah. Average saya itu di 246. Jadi sampai sekarang saya itu udah cuan 5%. Ini bukannya pamer, tapi saya yang info ke teman-teman kenapa saya berani HK di atas. Karena saya tahu secara TA dan Broxum BKSW pasti masih melanjutkan kenaikan. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah menguasai TA, pasti berani. Secara chart juga lebih menarik BKSW ya menurut saya ya. Karena BKSW kalau dilihat itu resistnya itu di 324. Sedangkan memang ada gap di sini di 262 sampai 270. Jadi besok BKSW itu harus melunasi dia punya gap di 270. Ini bisa dijadikan sebagai resisten juga kalau teman-teman mau taking profit bertahap atau sebagian. Tapi kalau yang mau swing bisa jadikan di 318 sampai 324 itu sebagai resisten. Dan kalau lihat secara volume hari ini bagus, tapi memang bandarnya buang barang ya. Kita lihat si broker SA itu buangnya 12M, sangat besar tapi saya yakin masih ditampung sama broker-broker MG, BK, ZP, DR, KK. Dia masih akum, makanya saya berani info ke teman-teman. Terus saya juga info, ada saham Kepik yang nanti akan saya bahas. Nah ini, saya juga info lagi, sudah sempat ARA ya. Saya bilang hold jika ARA. Kalau nggak ARA buang boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi kan MG-nya bikin ARA. Ternyata pada saat dia bikin ARA, barangnya dibuang. Maksudnya broker-broker yang lain juga pada jualan. Nah, takutnya pada saat broker lain buang barang, MG itu kan udah megang barang banyak. Makanya dia juga ikutan buang barang, dia cut loss. Takutnya seperti itu. Kalau dia si MG buang barang semua, itu harga pasti turun. Dan akan terjadi panic selling dari broker-broker lain, baik retail maupun bandar. Itu. Makanya saya bilang sudah sempat ARA, hold jika ARA. Dan akhirnya memang cantik, perfect. BKSW close-nya ARA. Congrats buat BKSW. Itu untuk kenaikannya teman-teman bisa lihat ya di sini saya udah info juga di 270 sampai 324. Bagi teman-teman yang belum masuk, saya nggak begitu nyaranin tapi jadikan 238 sebagai support aja. Itu untuk BKSW. Saya juga ada info saham Kepik. Kenapa saham Kepik saya info? Karena saham Kepik itu dia mau break MA 200-nya. Saya bilang di sini nih Kepik kalau break 112 menarik ya. Ingat ya kalau break. Kalau nggak break nggak usah masuk, nggak apa-apa. Kalau break pun teman-teman nggak masuk nggak apa-apa. Saya cuma kasih info aja. Nah, akhirnya jam 14.30 saham Kepik itu berhasil break dari MA 200-nya di 112. Dia sempat nyentuh 116 dan akhirnya close di 113. Untuk analisa Kepik itu memang ada resisten di 116, resisten berikutnya di 125. Kita lihat besok aja. Teman-teman yang tadi ikut masuk, kalau misalkan sekiranya gak mau megang Kepik terlalu lama itu di 116 boleh cabut, atau enggak bisa tahan di 125 boleh.
Terserah teman-teman, saya udah kasih tahu resistennya aja. Kalau yang berani swing di 135 juga boleh. Karena yang menarik itu karena saham-saham MNC kan hari ini lagi naik ya. Nah, besok juga kita lihat BABP juga melanjutkan kenaikannya hari ini dan besok pasti akan ramai saham-saham MNC. Tapi saya lebih milih ke pick daripada BABP. BABP saya udah lepas tadi, saya nggak pegang lagi karena BABP secara chart intraday-nya itu dikocok-kocok. Jadi saya nggak begitu suka saham-saham yang terlalu dikocok. Saya lebih baik ambil yang di support yang lebih aman. Itu untuk saham kepik. Berikutnya ada saham BABP. BABP hari ini dikocok-kocok ya. Pagi naik, terus sempat turun, akhirnya naik lagi. Nah, untuk BABP teman-teman jadikan resist di 566 565 sebagai resist berikutnya. Untuk support teman-teman jadikan 450 sebagai support bagi yang udah masuk, dan yang mau masuk pun jadikan 450 sebagai support aja. Close di bawah itu boleh cabut atau buang sebagian ya. Karena saya takutnya saham MNC itu suka prank. Itu untuk analisa BABP. Sama satu lagi, saya ada mau bahas saham PNBS karena hari ini dia mau RUPS ya. Jadi kita manfaatin aja momentum saham-saham yang lagi RUPS laporan keuangan. Kalau kita lihat PNBS ini close di 154 dengan candle Marubozu, secara volume lumayan bagus. Tapi yang jadi perkara adalah di sini banyak rejection resist ya. Jadi untuk resist saya menggunakan resist di area Saya menggunakan di area 156 sampai ini 156 sampai 168. Jadi kalau misalkan break 156 udah fix berlanjut, tapi teman-teman pastiin di sini banyak resist ya. Area 156 sampai 168 itu banyak resist. Jadi teman-teman tinggal perhatiin bid overnya aja. Di sini juga resist. Di 162 banyak resist. Jadi di sini memang banyak shadow, upper shadow ya. Upper shadow atau noise. Jadi untuk PNBS ini takutnya prank. Kenapa prank? Karena dia banyak shadow yang menyebabkan resistnya tuh banyak. Jadi teman-teman menggunakan area aja. Area 156 sampai 174 itu untuk area resist. Teman-teman boleh buang bertahap untuk untuk PNBS. Sedangkan bagi yang belum masuk, gunakan 147 sebagai support kuat di 147. Jadi kalau misalkan dia berhasil atau dia close di bawah 147, teman-teman boleh cabut atau cut loss dulu. Tapi saya yakin besok PNBS potensi naik. Besok kita lihat PNBS ya. Saya pribadi sih besok mau mantau PNBS juga, tapi saya mau ngelepas barang dulu di BKSW. Paling saya lepas barang sebagian. Serasanya menurut saya bandarnya masih akum, saya mau bawa swing. Saya juga bisa average up lagi, tergantung trading plan saya. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini tentang review IHSG kita sama beberapa saham. Saya juga mau ingetin lagi, bagi yang belum join Telegram kita, langsung join aja di Jurnal Trading Saham. Sama YouTube kita juga jangan lupa untuk di like dan subscribe, supaya YouTube kita itu bisa mengedukasi teman-teman semua. Oke, itu aja untuk hari ini. Good luck with the market and happy cuan.